Pengacara Peggy Setiawan, Tony RM turun tangan membela narapidana kasus Vina Cirebon, Sudirman. Tony RM mendesak Kepala Kantor Wilayah, Kanwil, Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkumham, Jawa Barat untuk mengembalikan Sudirman ke Lapas Kelas 1 Cirebon. Sebab sejak dibawa ke Polda Jawa Barat pada Mei tahun 2024, Sudirman belum juga dikembalikan ke Lapas Cirebon. Sudirman justru dipindahkan ke Lapas Bancai, Bandung. Pihak keluarga pun mengeluhkan penahanan Sudirman di Lapas Bancai. Hal itu dikarenakan keluarga memiliki keterbatasan jika menjenguk Sudirman ke Bandung. Kalau tiap jenguk saya harus bawa keluarga Sudirman ke Bandung kan lumayan boncos juga, kata Titin Prialianti, kuasa hukum keluarga Sudirman dikutip dari TikTok Tony RM, Jumat, tanggal 23 Agustus tahun 2024. Padahal kata Titin, keluarga Sudirman ingin bisa rutin menjenguk narapidana kasus Vina Cirebon itu. Apalagi Sudirman mengaku rindu dengan masakan ibundanya. Kalau di Cirebon kan Rp20.000 saja sudah bisa menjenguk Sudirman, jelasnya lagi. Selain itu, Titin juga prihatin dengan kondisi fisik Sudirman yang mengeluh sakit di punggungnya. Sudirman tidak bisa duduk lama, berbaring tidur juga gak nyenyak. Kalau miring ke kiri sakit, miring ke kanan sakit, kan dia ditempak peluru karet tuh belakangnya, deket tulang ekornya, kata Titin lagi. Mendengar itu, Tony RM pun berjanji akan ikut membantu Sudirman. Padahal pengakuan Sudirman di Polda Jabar yang membuat kliennya, Peggy Setiawan ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Di Polda Jabar pas Peggy tertangkap, disuruh mengakui kalau Peggy itu yang nusuk, Sudirman cuma mukul, ungkap Titin. Tony RM pun mengajak Titin untuk mengupayakan agar Sudirman dipindah lagi ke Lapas Cirebon. Mari kita suarakan lagi, itu dulu yang paling pertama, kata Tony RM di TikToknya sambil menelpon Titin Prialianti. Untuk kondisi fisik atau luka-luka di tubuh Sudirman, kata dia, harus diperiksa oleh dokter dengan general check-up. Sebab menurut Tony, soal luka-luka masih belum jelas lukanya ada di mana. Untuk memastikan harus pulang dulu ke Lapas Kelas 1 Cirebon, dan keluarga minta general check-up, Tony RM. Permintaan general check-up itu bisa ditujukan oleh keluarga kepada Kakanwil Kemenkumham Jabar. Tony RM bahkan berjanji akan ikut mengawal hal tersebut. Membuat surat tertulis ditujukan ke Kakanwil, saya kawal Bu, jelasnya. Tak hanya itu, Tony RM juga akan membantu mendesak agar Sudirman segera dipindahkan ke Lapas Kelas 1 Cirebon lagi. Menurutnya, Titin tidak perlu membuat surat permohonan lagi. Karena eksekusi oleh jaksa 2016 itu kan di Lapas Kelas 1 Cirebon Kesambi. Sehingga sepanjang tidak ada pemindahan narapidana Sudirman ke Bancai atau lapas manapun secara tertulis, maka seharusnya yang meminjam itu wajib mengembalikan ke Lapas Kelas 1 Cirebon, tuturnya. Itu artinya, kata Tony RM, rumah atau tempat Sudirman adalah Lapas Kelas 1 Cirebon, bukan Lapas Bancai. Tony RM pun mengaku akan mengerahkan massa untuk melakukan aksi jika diperlukan. Kita bikin ramai, kalau perlu kita demo yang banyak ke sana, kata dia. Nantinya setelah Sudirman kembali ke Lapas Cirebon, langkah selanjutnya baru akan dipikirkan lagi. Baru nanti setelah di Lapas Cirebon selanjutnya, kita melakukan langkah yang bisa dimungkinkan oleh hukum, ungkapnya. Tony RM pun mengaku akan terus mendukung Titin. Pokoknya saya dukung terus Bu, luar biasa perjuangannya, kata Tony RM. Kondisi memprihatinkan Sudirman terpidana kasus Vina Cirebon dibeberkan oleh Titin Prialianti. Titin bahkan memperlihatkan foto terbaru Sudirman saat berada di Lapas Bancai, Bandung. Titin bersama keluarga Sudirman menjenguk ke Lapas Bancai pada Kamis 22 Agustus 2024. Saat menjenguk, Titin tak kuasa menahan air matanya. Pasalnya, kondisi Sudirman disebut memprihatinkan setelah dipindahkan ke Lapas Bancai dari Polres Jabar. Menurut Titin, kondisi Sudirman kurus dan sedang sariawan. Bahkan, Sudirman disebut paling miris dibandingkan dengan 6 terpidana lainnya. Tak hanya itu saja, setiap kali dikunjungi keluarganya, Sudirman selalu dalam kondisi sariawan. Titin mengungkap kondisi Sudirman saat ini lantaran kurang vitamin C. Ia juga menyebut kondisi kesehatan Sudirman menurun karena tidak bisa duduk terlalu lama lantaran sakit punggung. Saat diperiksa, ternyata bagian belakang Sudirman terluka usai ditembak peluru karet saat berada di Polres Cirebon.
Trik jitu teman dekat Eki, Franciscus Marbun agar pengungkapan kasus kematian Vina dan Eki tidak dimanipulasi. Frans memilih tidak membuka satu cici dari helm miliknya yang dipakai Eki pada malam ia ditemukan meninggal dunia di jembatan Talun tahun 2016 silam. Namun, Frans kembali memastikan jika helm miliknya itu ada rusak di bagian depan. Atas hal itu, Frans mengaku emosi mendengar pernyataan kuasa hukum Rudiana, Pitra Romadoni yang selalu mengatakan helm Eki tak rusak. Membantah hanya koar-koar di medsos, Franciscus Marbun menegaskan kalau dirinya sudah lebih dulu menyampaikan fakta itu di depan polisi. Bahkan, hal itu lebih dulu disampaikan oleh Frans ke polisi hingga akhirnya ia muncul ke publik. Kesaksian Frans ini dinilai dapat mengungkapkan penyebab tewasnya Vina dan Eki yang diisukan tewas karena kecelakaan. Terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman membeberkan fakta baru terkait alasan dia terpaksa mengaku memukul korban. Pengakuan itu diberikan saat Sudirman diperiksa di Polda Jawa Barat tak lama setelah Peggy Setiawan ditangkap kasus Vina Cirebon. Sudirman mengatakan dirinya terus dicecar bahkan dipukul batu hingga disiram air panas. Hal ini diungkap oleh kuasa hukum keluarga Sudirman, Titin Priyalianti. Titin bersama keluarga Sudirman mendatangi Lapas Banceuy, Bandung pada Kamis 22 Agustus 2024. Kepada Beni, Sudirman menceritakan kejadian selama dirinya berada di Polda Jabar. Sudirman mengaku masih mendapatkan penyiksaan seperti di tahun 2016. Sudirman dan 6 terpidana lainnya dipindahkan dari Lapas Cirebon setelah Peggy Setiawan ditangkap. Namun, Sudirman dibawa ke Polda Jabar seorang diri tak bersama terpidana lain. Kepada Titin dan keluarganya, Sudirman mengatakan awal tiba di Polda Jabar, dirinya tak pernah mengakui membunuh kedua korban. Sudirman juga mengaku tidak pernah berada di hotel seperti yang disebutkan. Namun, karena terpaksa, Sudirman pun akhirnya menyerah dan mengatakan yang tidak dia lakukan. Titin Priyalianti memperlihatkan foto terbaru Sudirman terpidana kasus Vina saat berada di Lapas Banceuy, Bandung. Titin bersama keluarga Sudirman menjenguk ke Lapas Banceuy pada Kamis 22 Agustus. Menjenguk Sudirman, Titin pun tak kuasa menahan air matanya saat bertemu terpidana. Menurut Titin, kondisi Sudirman memprihatinkan setelah dipindahkan ke Lapas Banceuy dari Polres Jabar. Menurut Titin, Sudirman saat ditemui di Lapas Banceuy kondisinya kurus, bahkan perawakannya paling miris dari 6 terpidana lainnya. Sudirman mengaku tak bisa duduk terlalu lama lantaran sakit punggung akibat peluru karet. Saat bertemu keluarganya, Sudirman juga menangis, ia bahkan makan dengan lahap masakan yang dibawa oleh ibunya. Titin berharap Sudirman bisa dipindahkan ke Lapas Cirebon agar keluarganya bisa sering menjenguk Sudirman. Kuasa hukum keluarga Sudirman, Titin Priyalianti mengatakan, terpidana kasus Vina Cirebon itu terpaksa mengaku memukul kedua korban.
Pengakuan Sudirman itu saat ia diperiksa di Polda Jawa Barat, tak lama setelah Pegi Setiawan ditangkap kasus Vina Cirebon. Sudirman mengaku karena terus dicecar bahkan dipukul batu hingga disiram dengan air panas. Titin bersama keluarga Sudirman mendatangi Lapas Bancai, Bandung pada Kamis, 22 Agustus 2024. Sempat tak bisa bertemu, kakak Sudirman, Beni Indrayana kini bisa mengobrol banyak dengan adiknya. Kepada Beni, Sudirman menceritakan kejadian selama dirinya berada di Polda Jabar. Sudirman mengaku masih mendapat penyiksaan seperti di tahun 2016. Ia mengaku dilempar batu hingga disiram dengan air panas. Sudirman dan 6 terpidana lainnya dipindahkan dari Lapas Cirebon setelah Pegi Setiawan ditangkap. Namun Sudirman dibawa ke Polda Jabar seorang diri, tidak bersama terpidana yang lain. Kepada Titin dan keluarganya, Sudirman mengatakan awal tiba di Polda Jabar, dirinya tidak pernah mengakui membunuh Vina dan Eki. Menurut Titin, sama seperti peristiwa 2016, rupanya Sudirman masih menerima perlakuan yang tidak semestinya di Polda Jabar. Sudirman bahkan menyebutkan nama orang yang melempar batu dan menyiram dirinya dengan air panas. Bukan cuma itu, Sudirman juga mengaku disiram air panas saat di Polda Jabar. Sudirman juga mengaku tidak pernah berada di hotel seperti yang disebutkan. Ia juga tidak mendapatkan perlakuan istimewa seperti yang ramai dibicarakan. Bahkan ternyata Sudirman mengatakan tidak pernah mengirim pesan WhatsApp kepada kakaknya, Beni. Titin juga membantah keterangan pengacara Sudirman yang baru soal adanya pengakuan memukul korban sebanyak 6 kali. Kepada Titin, Sudirman menyatakan kalau dirinya tidak pernah melakukan seperti yang ada dalam BAP tahun 2016 itu. Namun ia terpaksa mengakui karena berada dalam tekanan. Titin juga mengatakan kalau Sudirman selama di Lapas Bancai kerap menjadi imam salat. Rupanya Sudirman juga sering menanyakan keberadaan Titin kepada petugas lapas. Ex-Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji menjawab sindiran mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi soal sertifikat kecelakaan lalu lintas yang harus dimiliki oleh ahli di kasus Vina Cirebon. Purnawirawan yang sama-sama berpangkat Jenderal Bintang 3 itu saling mengomentari di kasus Vina Cirebon. Keduanya memang kerap muncul di TV dan dimintai pandangannya soal kasus Vina Cirebon. Terbaru, Ito Sumardi menyoroti soal saksi ahli yang dihadirkan dalam sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal beberapa waktu lalu. Menurut Ito Sumardi, saksi ahli yang dihadirkan dalam PK Saka Tatal harusnya polisi yang memiliki sertifikat di bidang kecelakaan lalu lintas. Bahkan Ito sendiri mengaku tak pernah mengajukan diri sebagai ahli meski pernah bertugas sebagai kasat lantas. Kemudian soal pernyataan saksi ahli yang menyebut kasus Vina Cirebon adalah kecelakaan, Ito Sumardi mengatakan hal itu berlebihan. Menanggapi hal itu, Susno Duaji pun hanya tertawa dan meminta warganet yang menjawabnya. Menurut Susno Duaji, yang berwenang menentukan suatu peristiwa kecelakaan itu adalah polisi. Susno bahkan mempertanyakan sertifikat ahli yang dimaksud oleh Ito Sumardi. Sebab menurut Susno Duaji, secara kasat mata aja polisi bisa melihat apakah itu kecelakaan lalu lintas, kemudian ada lawannya atau tidak. Susno meyakini kasus Vina dan Eki kecelakaan lalu lintas karena sudah diproses oleh Polresta Cirebon, Cirebon Kabupaten. Ia juga menyinggung soal pernyataan kenapa motornya tidak rusak parah, tapi korbannya luka berat hingga meninggal dunia.